ketika belajar seperti ini kan jadi lebih lebih paham apa yang dibaca tentang hukumnya, ya. Ya, syukur-syukur bisa memahami dalilnya juga. Misalnya dari juz 30 misalnya amma yatasaalun. Amma misalnya gitu. Hukumnya ini dan sebagainya. Hukumnya ini dan sebagainya, alun hukumnya dan sebagainya. Nah, insya Allah kita akan belajar sekarang seperti itu, seayat-seayat insya Allah. Dan tentunya saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang sampai bulan sekarang atau sampai saat ini, tentunya yang masih setengah, misalnya dari juz 30 tapi mulainya dari tengah-tengah, nah, itu diselesaikan, ya, diselesaikan. Dan tentunya harapan ana ya antum bisa hafal dari sampai az-zalzalah, an-nas sampai az-zalzalah, minimal antum hafal itu an-nas sampai az-zalzalah minimal, ya. Harus dihafal, ya, an-nas sampai az-zalzalah. Nah, di samping kita menghafal an-nas sampai az-zalzalah juga kita sekarang harus tahu hukum dan lain sebagainya, ya. Hukum tajwidnya harus hafal. Baik, kita coba, mau dicoba dulu. Ambil bagian masing-masing. Kalau berapa orang, misalnya ada 10 orang, berarti ayat 1 sampai 10. Ayat An-Naba ayat 1 sampai 10. Ya. Antum perhatikan dan lain sebagainya. Ya. Bagian antum perhatikan bagian antum, nanti Anda tanya semuanya. Ya. Inilah belajar itu harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya nggak naik kelas nanti. Ya, ujiannya kayak gini, ya. Silakan Kang Andi buka aja majelisnya biar tidak terlalu malam seperti kemarin. Ya, Ustaz. Kasihan yang mau istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, bersyukur kepada Allah, kita masih dilimpahkan nikmat yang luar biasa tak terhitung. Dan di antara nikmat yang luar biasa itu adalah tentunya nikmat iman dan Islam. Dan sebagai umat Islam yang beriman, tentunya kita harus mau mempelajari Al-Quran nih. Tuntunannya, larangannya, dan perintah yang di dalamnya. Dan juga tentunya bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yang baik dan benar. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita harus mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Dan alhamdulillah, Allah izinkan dan mudahkan kita untuk berkumpul di tahsin online ini. Dan alhamdulillah, sekarang ini sudah mencapai pertemuan yang ke-71, Ustaz. Alhamdulillah. Tentunya, angka seperti ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak Allah izinkan. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk berikhtiar memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang tentunya, alhamdulillah, dibimbing oleh guru kita Ustaz Rudini. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba metode atau cara belajar yang baru biar kita naik kelas insya Allah. Sebelum mulai kita ingatkan sama-sama untuk selalu luruskan niat karena Allah dan semoga Allah senantiasa berikan kemudahan. Selanjutnya Anda serahkan pada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Syukran lil liqa fi hadzal yaum. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Semoga senantiasa Allah mudahkan kita dalam segala hal, dan tentunya ya terima kasih yang banyak kepada antum semua yang sudah istiqomah. Tidak mudah. Orang istiqomah itu tidak mudah. Ada yang lagi di perjalanan tapi mereka tetap ikut mustami' dan sebagainya, ya. Berat teman-teman, ya. Karena dan itu juga pasti ada ganjarannya lebih berat. Tentunya lebih berat juga ganjaran yang telah Allah siapkan untuk kita.
untuk kita dan untuk kalian teman-teman yang senantiasa terus ingin belajar. Karena kemarin dijelaskan ya, kemarin Anda sampaikan apa kata Yahya Ibnu Katsir, ya, la yastata'ul ilm, tidak akan bisa ilmu itu didapatkan ya apa dengan jasad yang berleha-leha, santai, hari-hari terang aja, ya udahlah gue gini aja dan sebagainya. Enggak bisa gitu. Ilmu itu harus dikejar, diraih. Karena Nabi innamal ilmu ya bita'allumi. Sesungguhnya ilmu itu akan didapat dengan cara bersungguh-sungguh, kata ya. Wal halumi wal hal ya wal hilmu bitahallumi ya. Dan sabar itu bisa diraih, atau kelembutan hati itu bisa diraih dengan cara terus latihan bersabar dengan apa yang telah Allah takdirkan. Bagaimana sering Anda jelaskan, sering Anda sampaikan ke antum semua, ya, tanamkanlah dalam diri ini ada 3 kesabaran itu. Terakhir yang sering, yang berat sekali, sabar atas takdir yang telah Allah berikan. Ini berat, teman-teman. Biasanya orang kita macet, motor, bensin habis dan sebagainya, itu kuku lutus ya. Dan kuku lutus itu tidak ada artinya. Ya, kuku lutus tidak ada maknanya, ya, tidak ada artinya. Kuku lutus itu membuat kotor hati, segala keluar nanti kalau ada kuku lutus. Ya, nggak boleh. Jadi kalau bensin habis, ya rezeki tukang bensin lah. Ban bocor, ya rezekinya tukang ban. Gitu. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita tetap bersabar dalam apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, ya. Dan walaupun itu menurut kita baik, ya, atau menurut kita buruk, yang belum tentu menurut Allah itu juga buruk, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa khairul lakum. Jadi menurut kalian, kata Allah, bisa jadi menurut kalian itu baik, tapi menurut saya tidak, kata Allah. Bisa jadi menurut kalian buruk, menurut saya tidak, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Selanjutnya adalah nasihat saya, ya teman-teman. Sehabis-habisan apapun kita mencari ilmu, ya, sekuat apapun kita mencari ilmu, secerdas pun apapun kita mencari ilmu, dan habis-habisan harta dan sebagainya habis, kata Allah, ya, illa qalila, kita diberikan ilmu illa qalila. Bagaimana dengan orang yang tidak mencari ilmu? La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana dengan orang yang hari-hari saja tidak mau menuntut ilmu? Ya. Ya Allah mengatakan kita diberi ilmu itu illa qalila, sedikit. Mau dia S3, S2, S-teler, S4 lah, bebas lah. Mau dia profesor sampai tidak ada gelar yang selain dia miliki, kata Allah illa qalila, sedikit. Bagaimana dengan orang yang tidak mau belajar? Ya, sedikit di antara yang sedikit-sedikit itu mau dikasih sama Allah. Mungkin kalau jarum tetesan terakhir itu. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, ya. Semoga dengan ikhtiar kita mencari ilmu ini menambah pahala dan memberikan timbangan kita di hari akhir, dan meringankan hisab kita di hadapan Allah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang hadir, yang bisa yang bisa membacanya berapa orang? Mau ditanya dulu Ustaz atau gimana? Boleh. Raise aja, raise your hand. Asik. Baik. Cung your hand. Yang bisa ini yang bisa untuk baca silakan diacungkan tangannya atau jempol boleh, bebas. Pak Hendri, siapa lagi? Terus saya caranya, oh ini reaction. Bang Edo, Teh Rita, Kang Andi, Teh Erna, apa lagi? Teh In. Baik, itu aja ya. Berarti cuman berapa yang tidak bisa? Teh Marli sama Teh Agung izin mustamil. Marli sama Teh Agung. 6.
Baik, berarti berapa orang itu? Ada 7, Ustaz. 7. Ana contohkan satu ya di ayat pertama surah An-Naba. Kita mulai dari 6, surah Ustaz. An-Naba. 6, Ustaz. 6. 6. Kita mulai dari surah An-Naba. Nah, atau mau dari surah An-Nas. Balik lagi surah An-Nas. Atau mulai dari surah juz 29. Bebas antum, terserah antum mau yang mana. Dari An-Naba Juz boleh, Ustaz? 29 dari An-Naba. Atau dari juz Biar 9? paten lah. An-Naba aja, Boleh. Ustaz. An-Naba. Boleh. Nah, kalau juz 9 ya, ayat 1 lumayan panjang tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cari hukum bacaannya. Ya. Kita mulai belajar dari surah-surah yang pendek dulu ya, An-Naba dulu. Ana contohkan satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma. Nah. Amma. Ini adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Huruf gunnah musyaddadah ada 2. Mim dengan nun. Tingkatan gunnah ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu akmal ma takun. Ada berapa tingkatan gunnah? Ada 4. Yang pertama adalah akmal ma takun. Yang kedua adalah akmal. Yang ketiga adalah naqis. Yang keempat adalah angqos atau naqis ma takun. Yang pertama itu gunnah akmal ma takun ketika dia gunnah musyaddadah dan idgham bi gunnah mim dengan nun. Yang kedua adalah akmal. Akmal itu artinya sempurna, itu ketika ya ikhfa nun dan mim sukun. Yang ketiga adalah ya naqis yang kurang yaitu izhar. Baik dia izhar syafawi maupun izhar izhar khalqi. Ya. Yang keempat adalah angkos atau naqis matakun yang sangat kurang sekali ketika nun dengan mim berharokat. Ini adalah tingkatan gunnah. Baru amma saja. Hadza. Ya. Selanjutnya adalah yatasaalun. Saya tidak akan menyebutkan huruf per hurufnya. Kalau huruf hurufnya nanti repot antum. Ya, sifatnya apa? Misalnya, ya ini sifatnya rokhawah, dia syiddah. Misalnya dia rokhawah, dia jahar sebagai istighfar. Nanti antum repot. Ana nanti tanya aja caranya. Saya tanya antum caranya. Mungkin yang tanyakan yang dia sukun. Misalnya a'malahum a'in sifat apa? Misalnya tawassud ya, tawassud. Nah, seperti itu. Lanjut yatasa'a dia hukumnya adalah apa? Mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil. Dia tergabung dalam atau tergabung dalam mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Mad dibagi jadi 2 yaitu mad asli dan mad far'i. Nah, yang di Al-Qur'an ini yang tasa adalah dia mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Mad far'i yang disebabkan karena hamzah ada beberapa. Yang pertama adalah mad wajib muttasil atau mad muttasil wajib. Yang kedua adalah mad munfasil jaiz. Yang ketiga adalah mad silah kubra. Yang keempat adalah mad badal. Ada ya. Panjangnya ini adalah 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tingkatan mad dia adalah tingkatan yang kedua setelah mad lazim. Tingkatan mad ada pertama adalah mad lazim baik dia harfi maupun kalimi. Tingkatan yang kedua adalah mad muttasil wajib. Tingkatan yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Tingkatan yang keempat adalah mad munfasil jaiz dan tingkatan yang kelima adalah mad badal. Ada 5 tingkatan mad. Ya. Lanjut, yatasaalun. Lun ya mad arid sukun, dia berada di mad far'i yang disebabkan karena sukun aridah. Ya, yang disebabkan dari sukun aridah ada 2, yaitu mad lin dan mad arid lis sukun. Dan dia di tingkatan mad ada tingkatan yang ketiga. Nah, seperti itu.
Jelas? Jelas semuanya? Insya Allah Ustadz, instruksinya mah jelas, tapi nggak tahu ini materinya jelas atau enggak. Sebentar, Anda sudah tersampaikan ke antum materinya semuanya kan? Nah, Ustadz. Aja. Cuman belum hafal Ustaz. Hafal mah tidak perlu Pak Hendri, yang penting paham. Baik. Ini ada 6 orang ya. Berarti di ayat dari ayat 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ayat ke-7 berarti ya. Baik, sampai ayat Ustadz jadi ke-7. 5 orang Ustadz. Oh, 5 orang. Sampai Mustami lagi. Iin. Tayin Mustami. Nah, Tadi Ustadz. tidak Mustami. Sekarang tiba-tiba Mustami. Kenapa Tayin? Kepencet mungkin Ustadz. Oh, baik. Saya juga 5 Ustaz orang. rencana Mustami ini kayaknya. Astagfirullah. Sudah boleh, sudah cukup Mustaminya. Berarti perhatikan ya, berarti silakan Ana urutkan ya. Pak Hendri ayat kedua, Kang Andi ayat ketiga, ayat keempat Teh Rita, ayat kelima itu Bang Edo, ayat keenam Teh siapa? Teh Erna. Paham insyaallah? Insyaallah. Insya Allah Ustaz. Bukan berarti misalnya ayat kedua Pak Hendri duluan, enggak. Saya biasa aja Kang Andi duluan, ada Bang Edo duluan. Silakan antum baca dulu dan pelajari, silakan. Ana kasih waktu. Izin sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah siap? Kita mulai dari Teh Rita, silakan ayat berapa? Saya Ustaz, Nah, ayat ke-4 tadi Ustaz. silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla saya'lamun. Ya, kalau pas nunnya itu dijelaskan, dilembutkan. Kalla saya'lamun. Mun. Jadi ada nunnya itu ada dia datar. Kalla saya'lamun. Nah, begitu. Baik, kalla. Artinya Kalla. apa? Nah, La-nya Ustaz, ya. maqabi Ustaz. Apa itu mat atau apa itu tabi'i? Mat itu mat apa ya? Jangan tanya saya. Maqabi apa ya? Tambahan Ustaz, mat artinya itu tambahan. Ya, Maqabi tabi'i. mat yang sejak asalnya dibaca 2 harokat dan tidak Baik. terjadi karena bertemunya Baik. huruf mat dengan hamzah atau sukun. Baik. Ini yang termasuk daripada mat tabi'i atau mat asli berapa? Ada 6 Ustaz. Yang pertama, bacakan yang 6 mana? Yang pertama mat tabi'i, yang kedua mat iwad, ketiga ada berapa ya? Ada 5 Ustaz, afwan. Mat Ya. tabi'i, Nanti lama-lama mat jadi iwad. 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Mat Ada yang benar tabi'i, berapa? 5 Ustaz. Benar. Enggak kurang lagi. Nyoba dulu Enggak 5 dikurangi Ustaz. lagi. Enggak Oh, Ustaz. Astagfirullahaladzim. silakan yang 5 mana? Ya. Mat tabi'i, mat iwad, mat silah qasirah atau mat silah qasiro, mat silah sugro, terus mat tamkin dan mat harfi. Baik. Tadi berapa? 5 Ada? Ustaz. 5. Mat Mat tabi'i, tabi'i, mat iwad,
mat silah qasiro, mat silah sugro, mat tamkin, dan mat harfi. Mat tamkin dari mana? Coba contohkan mat tamkin itu yang mana? Mat tamkin, tadi kan mat tobi Ustaz. Mat tamkin yaitu ketika huruf dua huruf ya yang berhadapan, yang pertama bertasydid, sebentar, dua huruf ya saling berhadapan, yang pertama bertasydid dan terletak pada berharokat kasroh, sedang yang keduanya ya sukun. Ya, itu namanya Huruf idgham. kembar ya Ustaz? Ya, itu namanya apa? Bukan idgham. Itu namanya apa? Idgham. Idgham mislain. Bukan mat. Mislain itu ada dua. Jatuhnya dia tetap dia tabi'i, ya. Dia tabi'i, dia asli. Jatuhnya dia idgham, bukan idgham. Mislain. Ada 3, mislain shaghir, mislain kabir, dan mislain mutlak. Nah, itu yang harokat dengan sukun. Pertama dia berharokat, kedua sukun, itu mislain mutlak. Ya. Idgham mislain mutlak. Bukan idgham, maaf. Mislain mutlak. Ya. Tapi banyak yang mengatakan tamkin, saya belum menemukan dari awal belajar mat tamkin. Oh iya. Baik. Mad berapa harokat? Mad ada 2 harokat Ustaz. 2 harokat. Baik. Baik. Kita jelaskan ya. Tabi'i atau mad asli, ya. Mad asli artinya dia bukan asli. Mad asli, la, asli. Asal, usul. Asli. Dasar mad itu ada 3 itu. Ya, ya, wawu dengan alif. Ya, wawu dengan alif. Ini adalah usul atau asal daripada mad. Makanya namanya mad asli, bukan mad asli. Nah, Indonesia mah jadi asli. Asli. Ya, mad asli. Ya, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantah. Huruf maddin apa? Alif ya dengan wawu. Ini mad asli. Yang termasuk mad asli adalah dia mad iwad, mad silah sughra, dan mad tabi'i harfi. Itu aja. Mad tabi'i harfi. Ini panjangnya 2. Ya. Panjangnya ada 2 harakat. Ada 2 harakat. Panjang ada 2 harakat. Karena dia termasuk dalam keadaan tingkatan mad. Ulangi Ustaz, putus-putus Ustaz. Baik, tingkatan mad ada berapa tadi? Pernah jelaskan? Tingkatan mad ada 5 Ustaz. Yang pertama, mad lazim, baik itu musaqal ataupun mukhaffaf. Yang kedua, mad wajib mutasil. Yang ketiga, mad arid lisukun. Yang keempat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Yang kelima, mad badal. Kenapa? Mad apa Ustaz? Ini yang ada di bawahnya. Yang ada di kalla, kenapa tidak masuk? Tingkatan itu. Kalla. Karena bukan 2 harokat Ustaz. Ini 2 harokat. Mad badal berapa harokat? Ayo diputar lagi. Otaknya diputar lagi. Putus Ustaz. Gimana Ustaz? Putus tidak? Ustaz. Ya, enggak Ustaz. Putus tidak? Putus tidak? Baik. Tidak. Kenapa ini tidak termasuk daripada tingkatan mad? Yang mana? Mad tabi'i. Kalla, ya kalla. Mad asli. Kenapa? Takluk Ustaz. Takluk. Karena dia asli, karena asal. Karena dia asal. Aslinya itu
Iya, Mad tabi'i di asli, maka tidak termasuk itu. Mad badal itu kenapa dia termasuk itu? Karena dia membadalkan. Nanti Anda jelaskan kenapa dia jadi mad badal. Mana yang dibadalkan? Badal ini pengganti. Mana yang diganti? Nanti insya Allah kalau ada yang ketemu mad badal, Anda jelaskan. Baik, kalla saya'lam. Ya. Sifatuha apa? Apa sifatnya ya? Ya, ain Ustaz. Naam. Satu aja. Sifat ain. Ain sifatnya yang pertama dia jahar, yang kedua dia tawasud atau bainiyah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima izlaq. Izlaq atau ismat? Bentar. Iromir lebih. Oh, ismat Ustaz. Baik, nguap deh. Kan sanes musim panas, ayo namanya. Musim panas biasanya nguap, nguap. Ayo musim hujan nih turun, ayo dingin. Baik, kalla saya'lamun. Mun. Ya, mad arid sukun Ustaz. Mad arid sukun. Dia terdapat dalam mad asli atau mad far'i? Masuknya ia mad far'i Ustaz. Disebabkan karena apa? Karena sukun aridoh Ustaz. Apa saja yang disebabkan sukun aridoh? Mad arid sukun dan madlin. Mad arid sukun dan madlin. Berapa harokat? 2 sampai habis nafas Ustaz. Tidak, itu yang pengertian zaman baheula 2 sampai habis nafas. Sampai 6 pengertian Ustaz. Saya itu saya ngaji dari dulu. Dia itu aja pengertiannya itu materi sukun 2 sampai habis nafas. Tidak ya. Mad itu sampai 6 harokat. Kalau sampai habis nafas itu habis nafas magemoper itu. Baik, alhamdulillah. Baca alis sukun tingkatan mad keberapa? Ketiga Ustaz. Nah. Baik, syukron jazakillahu khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Amin. Yang lain ada gambaran? Ada gambaran ya? Baik, alhamdulillah. Silakan Kang Andi. Ayat berapa? Ayat ketiga Ustaz. Nah. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Baik. Ladzi At-Tabi'i. Baik, ada berapa teman-teman tabi'i? Mad asli Ustaz, ada mad tabi'i, ada mad iwad, sama mad silah qasirah. Jadi berapa? Ada bertiga. Sebutkan yang tiga-tiganya. Mad silah qasirah, mad iwad, sama mad badal. Mad badal, bagus sekali. Karek kebiye nguap deui. Mad iwad, Ustaz, mad silah qasirah, sama mad satu lagi lupa Ustaz. Mad tabi'i harfi. Oh iya, mad tabi'i harfi lah. Maksudnya itu. Baik. Nah, Mad tabi'i harfi. Berapa harokat? 2 harokat. Baik, 2 harokat. Dalilnya? Dalil apa Ustaz? Mad tabi'i. Dalil mad tabi'i. Lianna sahibu tabi'ati salimati la yanqusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Kita bocoran. Top. Belum ngapalin Ustaz. Bagus. Siap.
Baik. Tadi sudah jelaskan ya, sama kayak kala itu. Panjang lebar di Terita tadi. Nah, yang lain nanti kalau tidak ingat-ingat ya, berarti musim panas di rumahnya. Apa Ustaz? Hum fi. Hum fi idhar. Ya. Izhar. Apa? Izhar apa? Pada izhar halqi. Hah? Idhar safawi. Kenapa izhar syafawi? Karena huruf mim. Kenapa enggak halqi aja? Izhar safawi. Karena huruf. Ya, kenapa? Karena huruf mim itu huruf syafatain. Baik, bagus. Karena huruf mim huruf syafatain. Ya, bagus. Ini tingkatan gunah keberapa? Tingkatan gunah yang disukun itu ke satu digunah apa teh salah. Satu yang bertasdid. Nah, kedua yang ikhfa sama idgham. Nah, ketiga Ustadz. Yang ketiga. 6. Coba sebutkan namanya coba sebutkan. Apa aja tingkatan gunah? Haula wala quwata illa billah kayak sekadar. Satu akmal matakun ya Ustaz ya. Akmal matakun, terus kamil, naqis matakun. Baik. Alhamdulillah. Izhar syafawi. Dia izhar syafawi karena huruf mim huruf syafatain, huruf syafawi. Berapa huruf izhar syafawi? Alah, ya. Huruf izhar syafawi berarti huruf 1 Ustaz. 1. Bagus. Apa huruf izhar syafawi? Kayaknya bukan 1 kalau ditanya lagi berarti Ustaz. Ya. Berapa? No, saya kalau 1 yakin aja. Ya, 1 Ustaz. Kalau nggak yakin ya nggak yakin 1 gitu. Kalau ditanya gampang lagi berarti salah biasanya Ustaz. Ada 60% loh. Oke. Nah, syafawi ada hurufnya ada 26. Mim itu penyebabnya. Ya. Oh. Dia begitu. Ada 26. Siap, siap. Nah. Hum fi tadi sudah madu tabi'i. Mukhtai. Mukha yang sukun. Yang saya tanyakan sifatnya adalah yang sukun sekarang, enggak yang berharakat. Sukun. Ada. Sifatnya Ustaz huruf qaf. Nah. Ya, sifat. Oh, sifat ininya. Qaf itu pertama dia ada rokhawah, terus dia dia tidak syidah berarti apa lawannya syidah teh? Ya, jahar syidah. Pertama jadi pembaliut. Oke. Ayo. Pertama dia istilah ada ya, udah istilah tah. Terus udah istilah teh ada dia rokhawah. Terus dia dia infitah, tidak tertutup. Kemudian dia dari suaranya dia hamas. Dia hamas. Nah, terus dia ismat. Ada lagi? Baik, alhamdulillah. Bener nggak Ustaz? Ya. Aduh, alhamdulillah. Yo, benar. Ada hamas, ya hamas. Dia juga apa? Jelasnya bukan jahar, karena sudah hamas ya bukan jahar jadi. Ya hamas terokowa, ada ya dia infitah. Ya infitah. Nah, Ustaz. Isti'ala dia infitah dan dia juga apa? Ismat. Nah.
Maaf ya, saya baru ngopi. Jadi sekarang sudah harus ngopi ya. Aman Ustaz, fadhal. Nah, lanjut. Mukhtalifun. Fun. Apa tadi? Banyak tuh. Mad disukun Ustaz. Tingkatan keberapa? Tingkatan ketiga. Baik. Sebutan tingkatan mad. Nah, kan pasti. Oke. 1, mad azim. Baik itu kalimi Ya. maupun mukofaf. 2, mad wajib. Ketiga, munfasil. Ketiga itu mad adli sukun. Terus mad jai sama terus mad badal. Apa tadi? 1, mad Mad. azim. Baik itu kalimi maupun harfi. Mad azim. Ya. Terus kedua, mad wajib muttasil. Ketiga, mad adli sukun. 4, baru tadi lupa lagi kayak tadi keempatnya namanya. Tadi mah ingat Ustadz, lupa lagi kayak mad. Tadi mah ingat seberapa detik lah. Itu nguap, itu ada musim panas kayaknya itu. Oh ya, ketiga itu mad badal. Mad badal. Baik, alhamdulillah. Saya jelaskan lagi ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ini. Nah, Ustaz. Sebelum saya jelaskan, itu mad adli sukun itu dia mad far'i atau mad asli? Mad adli sukun adalah mad far'i Ustadz karena disebabkan sukun. Sukun. Ada juga yang disebabkan sukun. Ini sukun apa? Sukun aridoh. Ada sukun beneran, ada sukun beneran. Sukun aridoh berapa? Sukun aridoh? Oh, yang disebabkan oleh sukun aridoh. Oke. Ada mad ini. Mad wajib. Okay. Mad peci. Mad ini Ustadz, mad sukun aridoh itu mad lazim. Yang benar atau? Lalu Ustadz. Baik, yang disebabkan sukun aridoh ada 2. 2 kan? Madlin dan mad adli sukun. Madlin, astagfirullah, nggak kepikiran itu Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tadi cerita lumayan mulus ya. Alhamdulillah. Kang Andi tersendat sedikit. Kita lanjutkan ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Luar biasa, berarti antum sudah luar biasa untuk 70 sekian pertemuan ini ada peningkatan, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, Teh Herna, silakan. Silakan Teh Erna. Teh Erna. Teh Erna silakan. Atau tiba-tiba jadi mustami Teh Erna teh. Baik, kalau begitu Teh Marisa. Assalamualaikum Ustaz. Oh, itu Teh Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung tadi langsingnya. Afwan Ustaz, tadi langsingnya. Oh, tuh gante nuju ngojay. Mau mustami tadi Ustaz. Oh. Sudah raisan jadi tidak boleh mustami ya. Mendadak jiper Ustaz, ayo Allah, astagfirullah. Oke. Terna dapat ayat berapa? Ayat 6 Ustaz. Nah, silakan. Alam naj'alil arda mihada. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Pokoknya kurang tebal. Alam naj'alil arda mihada. Ulang. Alam naj'alil arda mihada. Bagus. Alhamdulillah. Kita mulai dari alamna. Lamna. Apa? Alam idhar safawi.
Izhar syafawi. Berapa hurufnya? Hurufnya 26. Bagus. Dia termasuk tingkatan guna tidak? Yang mana Ustadz? Yang itu. Alamna. Izhar syafawi termasuk tingkatan guna tidak? Iya, termasuk tingkatan guna. Keberapa? Ketiga. 3. Sakit. Kalau di penyiar radio biasanya itu monitornya dikecilin suaranya. Asik. Itu monitor TV. Baik. Kayaknya Bang Edo harus menjauh dulu ya. Biar tidak ada backsound. Baik. Ketiga ya. Coba sebutkan tingkatan guna yang pertama sampai yang ke sekian. Yang pertama itu yang bertasdid. Yang kedua itu yang bertemu dengan ikhfa. Yang ketiga itu yang ini bertemu dengan huruf ini. Apa Ustadz namanya ya Allah? Jangan tanya ke saya. Kalau tanya saya, saya jawab langsung. Ya itu Ustadz. Itu Ustadz. Tingkatan ketiga. Iya. Nggak ada, tadi saya jelaskan itu nggak ada tingkatan yang ketiga, yaitu nggak ada. Nggak tahu Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Masya Allah. Baik. Apa nama tingkatan yang pertama? Kan ada nama-namanya tuh. Iya, tadi tuh Ustaz udah diinget-inget lupa lagi Ustaz, astagfirullah. Baik. Namanya apa? Yang pertama itu akmal ma takun. Jadi dia paling sempurna. Yang kedua namanya kamil. Apa Ustaz? Akmal namanya dia sempurna. Akmal ma takun. Tingkatan yang paling sempurna. Akmal ma takun. Yang kedua dia kamil, yang dia sempurna. Kapan dia akmal ma takun? Ketika dia gunnah musyaddadah. Ya, ketika dia mim dengan nun bertasydid, ya. Gunnatan makhrajuhal khasyum, dan dia gunnah adalah makhraj khasyum, yaitu mim dengan nun. Selanjutnya apa? Ketika dia idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ketika mim dengan nun. Yang kedua adalah akmal, yaitu sempurna ketika dia nun sukun yang disebabkan karena bertemunya dengan huruf ikhfa. Disebabkan juga bertemunya dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu ya dengan waw. Dan yang ketiga adalah izhar. Baik dia izhar syafawi maupun dia izhar halqi. Bertemu dengan 26 huruf dan bertemu dengan 6 huruf. Ya. Dan yang terakhir adalah dia berharokat. Mim dengan nun berharokat. Namanya akmal, angkos atau naqis matakun. Ayo, paham saya insyaallah? Naqis. Insyaallah Ustaz. Baik. Alam naj. Apa? Naj. Qalqalah. Naj. Qalqalah sugro. Kenapa dia qalqalah sugro? Karena berada di tengah-tengah kalimat. Tengah-tengah ayat. Tengah-tengah ayat ya. Oke. Terus berapa huruf qalqalah? Ba, jim, dal, to, kok 5. 5 Ustaz. Sebutkan sifat-sifat huruf jim. Jahar. Isti'la. Apa lagi? Sae. Betul Ustaz? Betul sekali salahnya. Jahar. Apalagi? Istifal. Infitah. Qalqalah.
Apalagi? Udah? Masih Udah. gitu? Iya. Satu lagi. Ismat. Ismat. Ya. Baik. Kenapa dia qalqalah sugro? Karena dia sukun asli. Disukunkan dan matinya sukun asli. Bukan sukun asli. Ini mah jelas, punya kalimat mah jelas. Karena dia sukun asli. Karena ada dua sukun, ada sukun aridah dan sukun asli. Sukun aridah karena dia diwakafkan, kalau sukun asli karena dia sukun asli. Nah, kalau dia berada di akhir kalimat, tapi dia sukun asli, maka dia qalqalah sugro. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Ra. Yang sukun. Alif lam Garis komariah. atas. Saya tidak tanyakan alnya, ra yang saya tanyakan. Oh, ini. Ya, saya Tebal sudah ya? tahu kalau saya tanyakan al itu pasti Anda jawab alif lam komariah, karena itu lumrah. Ya enggak saya tanyakan itu. Apa ya? Apa? Ar. Nah, Apa Ustadz ya? jangan tanya saya jawab pasti benar insyaallah. Tebal ya? Ya, dia tebal. Saya kan setiap yang sukun saya tanyakan berarti itu sifat yang saya tanyakan. Oh, Sifatnya. sifat. Tawasud ya? Tawasud boleh. Apa lagi? Apalagi musim hujan ini bukan musim panas. Kalau musim panas menguap, ini musim hujan ini tidak akan menguap, hadirin. Itu istifal. Ya, terus apa lagi? Ismat. Apa lagi? Ismat atau izlaq? Ismat. Ya. Apa? Ismat Ustadz. Terus apa lagi? Apa lagi? Invitah. Apa lagi? Baik, saya jelaskan. Ra, ya, ada beberapa sifat. Dia jahar, karena bukan huruf hamzah. Syiddah, bukan. Rokhawah, bukan. Karena dia termasuk huruf yang ditahan, tapi masih bisa mengalir. Dia tawassut atau bainiyah. Ra, dia juga istifal, karena bukan huruf isti'ala. Dia infitah, bukan huruf idbaq. Dia izlaq, ya bukan ismad. Huruf izlaq itu farru min lub. Ada ra-nya. Yang selanjutnya ada dia takrir. Far min lub izlaq. Setelah dia takrir dia juga inhiraf. Ya inhiraf. Dan dia juga huruf tebal. Ini adalah dia huruf tebal. Ra, ya mufakhamah. Dia ra yang tebal karena hurufnya disukunkan dengan baris atas. Nah, diingat-ingat nanti bisa jadi ada yang huruf ra lagi. Ar-rami hada. Hada. Ha apa? Ha. 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 Sebentar Ustadz. Ha. Sebentar mau kemana? Mau jihad? Mau nyari contekan Ustaz. Mat asli Ustadz. Nah, mat asli. Terus apa lagi? Dia berapa harokat dibacanya? 2 harokat.
Baik. Terus boleh tidak lebih atau boleh nggak kurang? Tidak boleh kurang. Tapi boleh lebih dong berarti. Nggak boleh juga. 2 Oh harokat. iya. Bagus. Nah, gitu harus aja gitu ya, harus aja gitu. Baik. Selanjutnya apa teman-teman daripada mad asli apa aja? Saya sebutkan. Mad far'i. Apalagi? Apa teman-teman mad asli? Pertama tadi mad far'i, apalagi? Mad asli itu mad tabi'i ya Ustaz? Apa sih? Iya. Teman-temannya Ustaz ya? Oh, teman-temannya. Iya, teman-teman. Mad Teman-teman. tabi'i. Hmm. Mad lazim. Mad arid, mad lazim, mad wajib, mad arid sukun, mad jaiz, mad badal. Mad tabi'i itu temannya ada, atau mad asli itu termasuk mad asli ada 3, yaitu pertama apa? Mad iwad, kedua mad silah sughra, dan yang ketiga adalah mad tabi'i harfi. Apa Ustaz yang ketiga? Miha. Mad tabi'i harfi. Oh, mad tabi'i harfi ya. Sebentar. Antum semua yang di sini tahu kan mad tabi'i harfi? Ada yang belum mengerti nggak mad tabi'i harfi? Ada sebagian Ustadz kayak beberapa teman-teman itu bergabungnya pas mengulang materi Ustadz, mengulang materi makhraj itu jadi belum nyampe ke masalah hukum-hukum itu Ustadz. Baik, alhamdulillah. Berarti ada ilmu baru insyaallah. Baik. Mad tabi'i harfi itu adalah mad tabi'i yang ada di surah atau huruf muqatta'ah atau huruf tahajji. Hurufnya adalah ha, ya, ha, ra. Yang ana singkat hayyun tahura. Misalnya hamim, toha. Misalnya kaf, ha, ya, ain, sad. Yasin. Nah, itu hurufnya. Alif, lam, ra. Ya. Ada 5. Ha, ya, qa, ha dengan ra. Ha, ya, qa, ha, ra. Nah, ini huruf mad tabi'i harfi. Ya. Adanya hanya di awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Misalnya sin, mim, ya, gitu lah. Jadi dia ada di huruf muqatta'ah. Ha, ya, qa, ha, ra. Ya, kamu sikat hayyun tahura. Hayyun tahura. Baik. Lanjut. Ya. Ada berapa tingkatan mad, Teh Erna? Tingkatan mad itu ada 5 Ustadz. Ada 5. Sebutkan yang 5. Mad lazim. Baik itu muhafaz atau mad lazim musaqqal kalimi. Yang kedua mad wajib mutasil. Yang ketiga mad arid sukun. Yang keempat mad jaiz. Yang keempat mad jaiz, yang kelima mad iwad. Apa? Mad iwad. Bagus sekali.
Mad badal. Mat badal salah ya, itu mat badal. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Satu lagi, mihada da Mad iwad. mihada mad iwad. Kenapa mad iwad? Mat iwad. Itu tandanya karena apa? Dia gugurnya satu harokat di akhir kalimat. Satu harakat di akhir kalimat. Dan dia jadi mad asli. Ya, terus mad asli. Baik, ya Teh Herna, Masya Allah. Dicatat, nanti bisa ditiron lagi ya. Baik Ustadz. Dipelajari Syukran Ustadz. Afwan. Ya, insyaallah. Silakan, selanjutnya Pak Henry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن النبأ العظيم. Baik. Aninna. Nun bertasdid. Nun bertasdid guna akmal matakun, Ustaz. Belum itu dulu, itu mah tingkatannya. Hukum bacaannya apa namanya? Ayo. Hukum bacanya Biasanya ngeblank seperti Kang Andi. guna, Ustaz. Gunnah. Masya Allah. Gunnah musyaddadah. Guna Apa? musaddadah. Gunnah Guna musyaddadah. Atau dia guna hukum, musaddadah. dia hukum wajibnya adalah wajibul gunnah. Dia wajib digunakan. Wajib. Baik. Yang saya tanyakan adalah nun yang bertasdid. Nanti selanjutnya nanti kita belajar ya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah. Anin, dia tingkatan gunah keberapa, Pak Henry? Yang pertama Ustaz, akmal Coba matakun. sebutkan tingkatan gunah semuanya. Yang pertama akmal matakun, yang paling sempurna. Yang kedua kamil, sempurna. Yang ketiga, yang akmal matakun karena mim tasdid dan nus tasdid. Kemudian yang kedua kamil adalah apabila nun atau nun bertemu dengan huruf-huruf ifa. Yang ketiga naqis. Yang keempat naqis matakun. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ilal gunah masih apa? Natin? Ilal gunah? Nggak hafal Ustaz. Baik, nantilah kita hafalkan sama-sama. Natin makhrajuhal khaysum. Dan huruf gunah itu yaitu mim dengan nun, makhrajuhal khaysum. Dia makhrajnya di al-khaysum. Baik. Alhamdulillah. Ini satu huruf lagi, huruf ya lagi selesai kita. Kita itu selesai huruf ya. Nanti ana tuliskan atau ana fotokan ya, atau tuliskanlah biar enak. Itu latihan antum nanti di voice note-kan. Dan ini latihannya lumayan, menurut saya pribadi itu adalah latihan yang ekstra idahnya harus dimainkan ya. Ya, ketika za bertemu dengan zo, ya, kayak gitu itu latihannya ya. To dengan ta, tot, to, kayak gitu ya. Nanti insyaallah kita itu latihan yang paling seru menurut saya ya. Ya, nah. Baik, selanjutnya anin naba'il azim. Azim. Mad arid lisukun Ustaz. Azim. Mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun. Kenapa dikatakan mad arid lisukun, Pak Henry? Karena di akhir huruf yang terakhir disukunkan. Baik, huruf yang terakhir disukunkan. Ya. Berarti itu bukan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu artinya adalah ya huruf mad. Huruf mad itu tadi ya yang bawah. Yang mad. Arid artinya dia palsu, sukun artinya berhenti.
atau sukun dia mati. Mad arid lisukun. Kenapa dia mad arid sukun? Karena huruf mad yang bertemu dengan sukun aridah. Sukun tidak asli. Ya, sukun tidak sukun palsu. Maka namanya mad arid lisukun. Sebutkan tingkatan mad. 1, mad lazim, mad wajib, mad lazim. 2, mad jaiz. 3, mad badal. 4, mad arid lisukun. Ketiga mad arid lisukun. 4, mad badal. Ada berapa jadi tingkatannya, Pak Hendri? 5, Ustaz. 4. Nah, tadi keempat. Mad jaiz belum, Ustaz. Mad jaiz. Ada 5. Ada 5. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, kan belajar begini itu menyenangkan, teman-teman. Ya, Nah, Ustaz menyenangkan bisa tertawa seserian. Ya, menyenangkan ya. Nah, Dan ini metode yang paling enak ketika anak ngajar di yang lain-lain juga ya, yang ya entah itu dia faktor usia atau dia faktor tidak usia, itu maka respon otak itu beda. Cepat bisanya, cepat nangkapnya, cepat ingatnya. Ya, respon otak itu beda. Tuh, Terita juga seru Ustaz ya. Nah, ini seru, makanya saya bilang jangan dulu berpikir, wah ini kita akan belajar semua. Enggak, ini seru ini ya. Nanti bisa antum terapkan di murid-murid antum. Ya, baik. Mad arid lisukun dia termasuk mad asli atau mad far'i, Pak Hendri? mad far'i, Ustaz. Mad far'i. Disebabkan karena bukan mad asli, Ustaz. Karena bagus. Itu jawaban yang paling indah. asli. Baik. Alhamdulillah. Kenapa dia mad far'i? Karena bukan mad asli. Benar, Ya. benar sekali. Alhamdulillah. Dia mad arid sukun disebabkan karena apa? Sukun palsu atau sukun aridah. Ya. Ada dua yang disebabkan karena sukun aridah, yaitu apa? Mad arid lisukun dan mad iwad. Ada dua yang disebabkan karena sukun aridah, yaitu mad arid lisukun dan mad iwad. Ini termasuk dari mad far'i. Ya. Naam. Syukran Pak Hendri. Ya, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan menambah azah keilmuan antum semua. Jazakallah, Amin. Ustaz. Wa iyyakum. Amin. Wassalamualaikum. Siapa yang belum, silakan. Bang Edo. Abdul Ustaz. Mau nyoba. saya Sama dulu, Risa. Oh, Bang Edo duluan. Ya, Bang Edo duluan. Tadi sudah disebut sama Risa. Maaf ya, Bang Edo duluan. Silakan Bang Edo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kalla saya'lamun. Baik, summa itu ditahan dulu sedikit Bang Edo. Tsumma kalla saya'lamun. Coba. Tsumma kalla saya'lamun. La-nya dipanjangin, hadirin, la-nya Ya. panjangin. Udah deg-degan duluan, Ustaz. Baguslah deg-degan. Enggak deg-degan atau saya yang deg-degan. Maha. Tsumma kalla saya'lamun. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak Bang Edo nggak deg-degan, biasanya yang pertama deg-degan itu Teh Erna, ya, terus yang Iya. kedua ya saya. Ini bisa bicara tapi nggak ada deg-degannya, nggak ada. Ya, kaget. Baik, alhamdulillah. Summa. Nah. Suma. Nah. Guna, Ustaz.
Gunah, benar sekali itu gunah. Apa nama gunahnya? Mim bertasydid. Apa gunah apa namanya? Guna musadada. Gunah musyaddadah. Bagus, ya, bukan yang tasydid. Berapa huruf gunah musyaddadah, Bang Edo? 2, Ustaz. Sebutkan. Mim dan nun. Baik, alhamdulillah. Coba sebutkan tingkatan gunah. Nah, loh. Tingkatan Ayo. Oh, yang itu yang sempurna tadi Ustaz ya? Ya, silakan. Akmal matakun. Ya. Kamila. Kamilah itu nama orang. Bud, jangan tahu Ayo deh. Bud. Kamil. Ya, jangan tambah lahnya Kamilah perempuan aja. Yang kurang Terus. sempurna. Kurang sempurna apa? Nakisoh. Apa? Nakisoh. Baik. Nakisoh juga nama orang. Nakis. 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 Yang terakhir. Hah? Nakis matakun. Oh. Niron aja salah. Kumata Niron. Baik, alhamdulillah. Itu tingkatan gunah ya. Tingkatan gunah ada 4. Ada 4. Ya, ada kamal matakun. Ya, itu paling sempurna itu gunah musyaddadah. Aywa. Summa kalla la apa? Mat asli. Mad asli. Apa arti mad asli, Bang Edo? Mat asli itu kalau ini Ustaz. Kalau apa? Kalau apa pun? Ada alif sesudah fathah, Ustaz. Baik, itu tandanya. Saya yang tanyakan itu apa arti mad asli? Tadi kan namanya mad asli. Nah, apa arti mad asli? Mat asli atau mat tabi'i. Iya, apa artinya? Ayo. Mat yang biasa, Ustaz. Baik, mat yang biasa. Berarti ada mat yang tidak biasa berarti. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nikmat yang begini nih, Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Ya, antum bisa belajar, antum bisa dari ya begini ya. Dan ini bukan namanya belajar sambil bermain, tidak ya. Ini namanya belajar kita sambil mengingatkan. Tapi seserius. Baik, kala mad tabi'i tadi benar atau mad asli. Apa arti mad asli? Ya, arti mad asli adalah asal atau fondasinya mad atau usul mad, asal mad. Asalnya mad itu yaitu alif ya dengan waw. Kan sudah belajar. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin min hawa tantahi. Ayo. Awal-awal kita belajar yang ini. Mad tabi'i berapa temannya Bang Edo? 4, Ustaz. Sebutkan yang 4-nya mana? Yang itu kan mat lazim. Yang mana? Terus sebutkan aja.
Mat Far'i sama Mat Iwad, Ustaz. Bagus. Musim Bagus panas salah. atau musim dingin ini teh? Kayak musim panas biasanya nguap, Bang Edo. Iya mau musim dingin. Temannya Mat Baik, Tabi'i. saya ulangi. Temannya mad asli atau urutannya mad asli. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad silah sugro, yang ketiga mad tabi'i harfi. Catat ya. Ingat. Ya. Tsumma kalla saya'lam. Kalau dulu saya tuh belajar sama dalilnya juga. Tabi mana dalilnya? Wal malu tabi'ul ladzi la takumu zatu harfil mad illa bihi miqdaru man al-kun. Wa huwa rakatani wa sallallahu haraman syar'an. Mana lagi? Lianna sahibut tabi'ati salimati la yanqusu anadi wa la yazidu alaihi. Mana lagi? Faliful jawfi ukhtaha wa huruf madin hawa tantahi. Mana lagi? Selesai. Ya. Untuk bisa dijebret. Sekarang untuk bisa kita jadi tim hore. Tim hore Kang Andi ya, tim hore. Ya, tidak apa-apa ya. Saya belum ada HAM. Ya, kalau sekarang ada HAM. Ya, sintrek sedikit, visum selesai saya. Nah, baik, lanjut ya. Tsumma kalla saya'lamun. Ya. Kang Bang Edo, ya. Saya ya. Nah, ya. Dia tertahan tapi mengalir. Nah, apa namanya? Ayo, mana bukunya Niron? Yang iya-nya itu Ustaz ya? Ya, yang ain sukunnya dia tertahan tapi mengalir. Apa namanya? Tawasud bukan Ustaz? Nah, harus yakin dong. Tawasud nggak pakai bukan Ustaz. Tawasud. Nah, tawasud atau bainiyah. Ya, saya'lamun. Mun. Nah, apa? Mat adil sukun. Bagus, ini mantap nih jawabannya nih. Coba sebutkan tingkatan mad. Nah, itu yang tadi. Nah, yang tadi yang mana? Mat lazim, Ustaz. Nah, terus. Bu. Benar kan, Ustaz? Ayo, jangan diskusi. Mat wajib, mat arid disukun, mat jaiz, sama mat badal. Masya Allah, ini luar biasa ini. Semangat terus. Nironnya. Enggak niron Ustaz, itu dikasih tahu. Apaan, Anda lagi bergembira ini ngajar, Masya Allah. Luar biasa antum semua. Ya, di hujan yang tidak reda-reda ini, Insya Allah. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan di sini terijabahnya doa. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan tidak ada yang terbuang sia-sia yang Anda sampaikan. Ya, dimasukin semua. Ya, dan tidak nguap lagi. Baik, alhamdulillah. Bang Edo itu mad arid disukun, dia termasuk mad asli atau mad far'i? Mat far'i Ustaz. Ya, mad far'i bagus. Mad far'i itu ada banyak ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini bukan. Mad far'i kenapa? Ayo jangan diskusi. Hoi, hadirin. Baik. Dia disebabkan karena sukun aridoh. Wah, sukun aridoh, Bun.
Ada dua, ada mad arid sukun dan ada mad iwad. Ini yang disebutkan dengan sukun aridah. Tuh, Teh Rita tekaci atau Teh Rita dah. Baik. Syukran Bang Edo, diingat-ingat lagi teman-teman ya. Insyaallah. Ya Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita saling ingat dulu kita belajar teh hujan-hujan seserian, Masya Allah. Ya, Masya Allah luar biasa. Indah lah. Mudah-mudahan ini menjadi satu keindahan nanti yang kita ceritakan pada anak cucu kita, ya. Keindahan nanti yang kita ceritakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rindu. So, alhamdulillah. Nah, silakan dapat Teh Marisa. Sami-sami Bang Edo. Dari Teh Marisa, silakan. Ayat berapa aja Teh Marisa teh? Ayat 7 Ustaz. Naam, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Huruf waw kemarin sudah kemarin bergabung sama Marisa tuh huruf waw. Oh iya. Au. Nah, Au. begitu. Jangan lengletan jangan dilamakan. Au. Bang Sunda teuing lah. Nah, begitu. Huruf U ya, au. Wal jibala autada. Nah, silakan. Wal jibala autada. Baik. Saya tanyakan adalah nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan saya baru tanyakan alif lam samsyah dan alif lam qamariyah serta huruf-hurufnya. Ingat ya. Kapan dia izhar qamariyah, kapan dia idgham syamsiyah. Nah. Jiba wal jiba ba, saya akan Marisa apa? Ba Mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa dia mad tabi'i? Apa tandanya? Karena itu ada alif berharokat fathah. Bukan alif berharokat fathah. Ba ada berharokat alif. Ba berharokat fathah. Bagus. Tidak apa-apa begitu. Jadi nanti cara menerangkannya adalah ada alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah. Alif bukan alif yang berharokat fathah. Kalau alif berharokat fathah bukan alif namanya hamzah. Qata. Hamzah qat'i. Hamzah qata. Nah. Baik, selanjutnya adalah itu kan mad tabi'i atau mad asli. Coba sebutkan teman-temannya mad asli apa saja? Ada berapa? Ada tiga. Yang tiga ya? Ya, sebutkan. Yang tiga. Enggak tahu tuh sebutkan ada berapa. Mad tabi'i harfi, mad iwad, sama mad silah sugro. Bagus, alhamdulillah. Berapa harokat dibacanya? 2. 2 harokat. Boleh lubeh atau boleh 2 harokat. Enggak boleh. Baik, alhamdulillah. Ingat ya, mad asli itu atau usulnya itu atau dasar mad itu enggak boleh lebih dari 2 harokat. Yang sudah dijelaskan kan? Lianna sahibu tabi' alaihi salamati la yanqusuhu, tidak boleh dikurangi, wala yazidu alaih, dan tidak boleh ditambahkan. Ya. Kaidahnya la yanqusuhu an ahadihi. Tidak boleh ditambahkan satu harakat, wala yazidu alaih, dan begitu juga tidak boleh ditambahkan. Baik, siapa? Teh Marisa, coba sebutkan tingkatan mad. Oh, yang tadi ya. Ya, yang tadi. Mad lazim,
Satu mad lazim, dua mad wajib munfasil, tiga mad jaiz mad wajib mutasil, tiga mad jaiz munfasil, empat mad arid sukun, dan lima mad badal. Baik. Yang ketiga adalah mad arid sukun. Mad Baik. arid sukun. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Wal jibala autada. Waw yang berharakat atau disukunkan dengan harakat fathah. Lin. Lin, masyaallah. Da. Yang mananya? Yang taknya, yang daknya? Yang daknya, da. Yang dak nate mad aduh lupa lagi ya. Mad iwad. Mad non. Mad iwad termasuk mad far'i atau mad asli? Mad iwad tuh mad asli, Ustaz. Mad asli. Apa saja mad asli? Mad tabi'i yang dua harokatnya mad iwad, mad badal, mad asli ya? Yang mad asli itu Ya, mad tabi'i, yang mad asli. Mad iwad, mad badal. Ada berapa, Ustaz? Ya, tanya saya. Saya jawab nih. Ya, ada 3. Oh, 3. Tuh, udah saya jawab tuh. Ada 3. Saya tanya sekarang, sebutkan yang 3. Oh, mad asli ada 3. Apa aja ya? Mau saya jawab lagi? Mad tabi'i, mad iwad, mad silah sugro. Sama? Mad tabi'i harfi. Nah, yang itu. Kalau ditanya tentang mad asli, berarti ada 3 itu. Mad tabi'i harfi, mad iwad, mad silah sugro. Ya. Kalau ditanyakan tentang mad far'i, maka sebutkan mad far'i yang ditanyakan apa. Ya. Baik. Selanjutnya adalah siapa? Syukran Teh Marisa. Jazakillahu khairan. Baik, Ustaz. Turnuhun. Wa iyaka, bukan wa iyaki. Saya laki-laki, bukan perempuan. Ini jenggot tebal gini kayak Pak Hendri. Bentar, Ustaz. Ya, mangga. Baik, ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah semua, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. InsyaAllah. Ini saya rasa belajar malam ini adalah belajar yang paling menyenangkan ya. Tidak tegang seperti yang Anda bayangkan sebelumnya. Ya, jadi teman-teman ya, Masya Allah. Ternyata ketika kita belajar ilmu tajwid itu tidak hanya sekedar kita ya begitu-gitu aja, enggak. Setiap yang kita baca itu kita tahu, paham cara bacanya. Kenapa dia, misalnya dia mad iwad, dia mad tabi'i harfi, dia mad lazim. Ya, ketika kita tahu itu maka dia akan otomatis kita panjangkan, kita pendekkan, kita gunakan ya. Misalnya tadi amma yatasaalun. Jelas sa-nya sekian harakat, lunnya sekian harakat, mim yang tasydidnya ditahan sekian harakat. Nah, jadi kita tahu dia adalah wajibul gunnah. Ya, gunnah yang dihukumkan dengan wajibnya dia berdengung. Ya. Dia mad muttasil wajib. Ya. Jadi
muttasil. Dia muttasil, dia dalam satu kalimat dia tersambung, muttasil tersambung. Wajib adalah hukumnya, wajibnya 4 harakat, tidak boleh jaiz. Jaiz itu berubah. Jaiz itu berubah. Dia bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya. Jaiz. Jaiz berarti ada 2 kalimat. Misalnya bima anza, ma dengan anza. Bima dengan anzal. Ya, ini dua tempat, dua kalimat. Nah, maka dia jaiz, boleh berubah. Berubah apa? Berubah harakatnya. Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ayo. Nah, begitu cara belajar. Saya mau pakai yang 4 harakat. Ya. 4 harakat. Amma yatasaalun. Dan juga madaril sukun, bukan madaril sukun dia tergantung nafas atau sehabisnya nafas. Habis nafas gemoper kita. Itu belajar zaman dulu saya memang begitu. Ya, madaril sukun adalah 2, 4, 6 sesuai nafas, tergantung nafas. Enggak juga. Ya, enggak juga. Ya. 2 itu setidaknya dia paling rendah nafas 2 harakat paling orang-orang. Ya. Yang kedua 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat. Lebih dari itu Allah taala alam, ana belum tahu. Misalnya dia yang panjang-panjang nafasnya, yang muqarri, yang panjang-panjang qori-qori itu ya. Ya ini asalnya dari luar Arab. Nah, ini ada ikhtilaf boleh atau tidaknya, ya. Allah taala. Baik teman-temanku yang Allah muliakan, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membuat kita lebih senang belajar ilmu Al-Quran. Dan antum bisa terapkan nanti ketika di madrasah, di TPQ atau TPA atau di sekolah antum yang antum tempat ngajar. Antum terapkan ini. Nah, jangan sambil tegang. Ayo pembacanya apa? Hah? Ini apa yang jangan ya. Jadi sambil kita relaksasi dia pembacanya apa. Sambil dibantu sedikit-sedikit untuk dia merangsang ingatannya yang dulu gitu. Saya dia, saya lupa, boleh niron nggak? Boleh, silahkan. Tapi jangan niron terus-terusan niron. Habis itu misalnya dia niron mad. Nah, nanti nggak boleh dia niron lagi. Ya. Untuk mengingat. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang didiskusikan, silahkan. Boleh kita diskusi sebentar. Nah, silahkan Kang Andi. Saya kembalikan ke Rasul Majelis. Nah, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Baik, sahabatku sekalian, ada yang mau didiskusikan nanti sebelum kita akhiri sesi malam ini. Ada pertanyaan Ustaz dari Teh Rita. Ustaz izin bertanya, mad tabi'i yang tidak konsisten masuknya kesalahan apa Ustaz? Baik, mad tabi'i yang tidak konsisten bagaimana? Dia akan apa? Nah, ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan kesalahan kecil, ada juga yang mengatakan kesalahan besar. Kalau dia lagi belajar, maka dia tidak masalah. Nah, misalnya dia tabi, kalau sesuai dengan kaidahnya, an alifun wa huwa rakatani, wasalan wa waqfan. Ya, an alifun haraman syar'an. Yaitu mad asli yang berdiri sendiri, yang tidak ada, dia berdiri dengan oleh karena apa? Dia berdiri sendiri yang tidak ada duanya. Ya. Oke. Panjangnya satu alif, yang dimaksud dengan satu alif adalah 2 harakat. Baik dari itu, ada yang menghukumi adalah haram bagi hukum syar'i. Ada yang menghukumi ya. Ini dah khilaf. Nah, ini makruh di sini dia dibenci. Karena apa? Kalau dia lebih panjang dari itu berarti ada sebabnya. Ada sebabnya hamzah, ada sebabnya dia sukun, ada sebabnya dia asli, ada sebabnya dia sukun aridah. Ya. Maksudnya kemad far'i. Ya. Nah, ini ikhtilaf ya. Gitu. Jadi ini bagus sekali. Kesalahan mana? Karena pribadi kalau dia lagi belajar maka tidak masalah. Tapi kalau dia sudah belajar dan sebagainya, dia terus-terusan di situ memanjangkan terus dan sebagainya, maka dia kesalahan yang besar karena menambahkan
huruf tentunya. Kenapa menambahkan huruf? Mad lazim, maka dia menambahkan apa? Sukun, ya. Menambahkan apa? Sukun. Kalau dia mad munfasil, maka dia menambahkan huruf setelahnya, hamzah setelahnya. Mad muttasil, maka menambahkan hamzah setelahnya. Ya. Kalau dia mad badai juga hentikan. Ya. Karena itu di mad. Karena itu ada dunia As-Sakhawi jelaskan juga ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Anak simpulkan ada 4 kemarin itu. Ada mad, kesalahan dalam guna, huruf yang mantul, dan satu lagi tidak konsisten dalam, tidak sempurna dalam al-jauf. Nah, ini juga termasuk dari kesalahan yang umum. Entah dia besar atau kecilnya, yang jelas ini ikhtilaf ya. Kalau antum bisa mengkonsistenkannya, ahsan dikonsistenkan. Allah taala alam. Baik, itu Teh Rita sudah dijawab oleh Ustadz. Ada lagi yang lain? Mangga, silakan, masih ada kesempatan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau tidak, atur nuhun. Baik, Ustadz, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, insyaallah. Mohon mungkin sebelum ditutup didoakan dulu kita semua, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sahabatnya, ya Allah, semoga apa yang disampaikan menjadi wasilah kita bertemu di surga Allah Ta'ala. Dan semoga malam ini adalah malam turunnya hujan, mudah-mudahan tempat terijabahnya doa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di berkumpul di surganya Allah bersama malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena kesenangan yang paling gembira adalah ketika melihat wajah ya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah meringankan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Ya Allah, kami yang ada di sini sering sekali menzalimi diri kami. Bermaksiat sengaja maupun tidak sengaja. Maka ya Allah, rahmatilah kami yang ada dosa-dosa kami. Semoga kami tergolong orang yang saleh ya di mata Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kami yang berada di sini menjadi bapak-bapak, menjadi ibu-ibu, menjadi anak-anak atas anak-anak kami contoh yang baik dan penyemangat buat mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak kami ya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang nanti memberikan mahkota cahaya yang Kau janjikan di surga. Amin ya Allah Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا إلى اللقاء في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan, dan alhamdulillah pertemuan kali ini kita sangat berbahagia sekali ya teman-teman, diberikan hadiah oleh Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang tentunya selain bikin ngebul, insya Allah mudah-mudahan bisa bikin kita naik kelas dari belajar Al-Quran ini insya Allah. Dan tentunya dengan metode ini, semoga sahabat-sahabat juga semakin bersemangat untuk belajar, dan jangan takut, jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Dan cara ini juga insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Semakin sering ada yang disampaikan, ditanyakan atau sama usah disampaikan, itu jadi semacam murojaah buat kita insya Allah. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan ini bisa membuat bacaan Quran kita lebih indah, dalam artian lebih benar karena sesuai dengan kaidah tajwid tentunya. Baik, tetap semangat beribadah, dan sahabatku, Pak Henry, ada Teh Iin, Teh Rita, Bang Edo, Teh Herna, Teh Marisa, Teh Marli, ada Teh Retno, dan juga Teh Agung yang Mustami. Tetaplah semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya.
dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Dan jangan lupa insya Allah kita bertemu kembali pekan depan, hari Jumat malam di sesi materi. Tentunya di Nggak Ngaji, Nggak Asik insya Allah. Yes. Pamit semuanya. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum wa ahsanul jaza. Hatur nuhun semuanya. Sukses. Selamat beristirahat. Dan selamat berakhir pekan. Izin undur diri. Assalamualaikum. Tutup ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Semangat tetap.